Assalamualaikum, hai Mugaro lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, juara nasional news presenter. Ya apa kabar guys? Api-api ae ta? Tak doakan semoga semua puasanya lancar. Gini loh guys, aku cuma mau ngasih tahu kalau kuota PPDB di Mugaru sudah hampir terpenuhi. Itu artinya dari 5 kelas yang direncanakan semuanya sudah hampir terpenuhi. Dan itu artinya kalian harus cepet-cepet daftar di Mugaru sebelum ditutup. Karena kalau sudah ditutup, kalian tidak akan bisa lagi sekolah di Mugaru. Itu artinya kalian sudah tidak bisa dapetin sekolah sebagus Mugaru. Terus, apa buktinya Mugaru adalah sekolah yang terbaik? Yang pertama guys, apa yang kamu cari pasti ada di Mugaru. Yang kedua, ratusan piala didapatkan setiap tahunnya. Kalau sekolah lain, mungkin cuma 4 piala, dan itu sudah ngos-ngosan dapetinnya. Atau mungkin cuma kebetulan guys. Wes gak sat-set daftar di Mugaru. Ojo sampai nyesel. Ingat guys, sekolah yang mengaku terbaik banyak, tapi yang terbaik sesungguhnya hanya Mugaru. Aku Shiril, juara 1 nasional news presenter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 30% yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang belum fokus sementara berdiri. Danis, silakan berdiri di tempatnya. Danis kelas 9, berdiri di tempatnya. Danis kelas 9. Iya. Baik, anak-anak sekalian, kita awali dengan membaca surah Al-Quraisy. Nanti ini mejanya pinggir ini ya. Jadi saya duduk sini ya. Sana masih kosong itu. Ya, Dafa berpasangan, ujungnya baris ini. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Li'ila fi Quraisy. Li itu maknanya demi. Iya, Radit berdiri di tempat. Kita belajar fokus. Li artinya demi. Ila kebiasaan. Li ila fi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila ya. Ila fihim, yaitu kebiasaan rihlatash syita'i. Rihlah ya, rihlah itu artinya jalan-jalan. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu adalah suka jalan-jalan. Kalau kalian suka jalan-jalan berarti ikut kebiasaannya orang Quraisy. Oh sudah.
Terus, jadi orang Quraisy itu punya kebiasaan jalan-jalan. Karena kebiasaan jalan-jalan inilah kemudian salah satu hikmah Islam yang dibawa oleh Rasul terakhir itu diturunkan di tengah-tengah orang yang punya kebiasaan jalan-jalan. Kebiasaan orang Quraisy apa? Ya. Ya, silakan berdiri. Dennis, kebiasaan orang Quraisy apa? Jalan-jalan, duduk. Jadi salah satu hikmah kenapa Islam itu diturunkan di tengah-tengah orang Quraisy, karena orang Quraisy itu suka jalan-jalan. Jalan-jalan untuk apa? Jalan-jalan untuk berdagang. Karena berdagang bertemu banyak orang. Ketika bertemu banyak orang ini kemudian kenalan, kemudian saling menolong, bahkan ada yang kemudian dapat jodoh. Jadi jalan-jalannya itu untuk dakwah, untuk tadabbur. Kalian boleh misalkan jalan-jalan ke Bromo. Bromo itu di mana? Di mana? Singapura. Di mana Bromo? Probolinggo. Kemudian ada Gunung Merapi. Di mana Merapi? Semeru. Di mana? Lumajang. Maka kalian boleh jalan-jalan ke sana, tetapi dalam rangka untuk tadabbur, mensyukuri nikmat Allah. Ternyata Tuhan yang kita sembah itu begitu luar biasa sampai menciptakan benda yang begitu besar, namanya apa namanya? Gunung. Dan gunung itu berjalan. Jadi di dalam Al-Quran disampaikan gunung itu bergerak, berjalan. Tetapi kita tidak merasakan karena pergerakannya itu begitu kecil, tapi berjalan. Kalian boleh jalan-jalan ke pantai, dan ke pantainya itu dalam rangka tadabbur. Kita saja ketika misalkan ke tempat rekreasi, kemudian di situ ada pemandian, untuk menciptakan ombak buatan itu butuh biaya yang sangat mahal. Sedangkan kita di pantai, ombak itu sepanjang pantai itu semuanya ada ombak. Maka begitu luar biasanya Allah yang kita sembah, menciptakan begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Oh, ini pasti gara-gara Aben ini ya. Tes ya. Jadi anak-anak sekalian, jalan-jalan itu bagian dari ibadah. Tetapi jalan-jalannya tidak sekedar untuk menghabiskan waktu, tidak sekedar untuk hura-hura, tetapi untuk tadabbur. Ke gunung, jangan kemudian sholatnya hilang, tetapi sholatnya di puncak gunung. Siapa yang suka mendaki gunung? Siapa? Yang pernah naik ke gunung? Yang pernah coba ngacung? Tidak banyak ya. Wildan, kamu pernah naik gunung apa? Apa? Gunung apa? Di mana itu?
Gunung apa? Coba sini, tidak jelas. Tafadhol. Gunung mana? Gunung Buta, Pak. Gunung Buta. Iya, Pak. Tanpa rambut. Namanya Gunung Buta. Deketnya Kawi. Oh ya. Sini aja, sini. Barangkali saya tanya lagi. Ya. Siapa lagi yang suka mendaki gunung? Axel. Pernah naik gunung? Gunung apa? Daerah mana? Di Malang. Oh, Gunung Boda ini ya. Namanya Gunung Boda. Apa? Buta. Bukan Boda. Oh. Ya. Jadi anak-anak sekalian, jalan-jalanlah kemanapun. Kalian ingin jalan-jalan ke luar kota, silakan. Tes 1 tes 1 keluar kota silakan, luar negeri silakan, bahkan keluar bumi pun silakan, tetapi niatnya untuk tadabbur. Jangan takut kalian meninggalkan teman. Aben sama Reza sudah bestian, kemudian pisah karena sekolah. Tes 1. Jadi misalkan Aben sama Reza kemana-mana bareng. Kalau ada Aben, ada Reza, ada Radit, ada Ocit, ada Fari, ya, Pato. Kalau Yusuf kadang tidak ikut. Jangan takut untuk pisah selama niatnya tadabbur. Karena dimanapun kalian pindah menemukan tempat baru, kalian akan menemukan saudara baru selama niatnya tadabbur. Haki, apa kebiasaan orang Quraisy? Coba berdiri. Apa kebiasaan orang Quraisy? Jalan-jalan di musim apa? Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Apa musim duren? Apa musim mangga? Musim apa? Musim dingin dan panas. Baik, duduk ya, fokus, jangan ngobrol dulu. Maka katanya Allah, tes 1. Ya, ini sepertinya mic-nya juga menunggu takjil. Ya, tenaganya sudah setengah-setengah ya. Maka katanya Allah, fal ya'budu rabbahadzal bait. Ketika kalian jalan-jalan, kemanapun kalian jalan-jalan, jangan lupa fal ya'budu. Apa fal ya'budu? Ibadahlah kalian, sholatlah kalian kepada rabbahadzal bait, yaitu Tuhannya Ka'bah. Siapa Tuhannya Ka'bah? Allah. Sehingga ketika kalian naik gunung, melewati jalan naik, sunnahnya baca apa? Sunnahnya baca apa? Ketika melewati jalan, naik ke atas, menanjak, baca apa? Allahu Akbar. Ketika kemudian menurun, baca apa? Subhanallah. Jangan kemudian, wih, dukure rek, naik ternyata mundur. Maka ini bagian dari tadabbur itu, anak-anak sekalian. Setiap kejadian di alam itu kemudian kita berzikir.
Jangan ketika menemukan pemandangan yang indah malah yang keluar apa? Kosakata apa? Binatang piaraan, jajan-jajan itu semuanya keluar ya. Padahal melihat pemandangan yang indah. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Kenapa kita menyembah Tuhannya Ka'bah? Alladzi at'amahum min ju', karena Allah lah yang memberi kita makan ketika lapar. Setelah ini kira-kira keluar gak takjilnya? Keluar. Dari mana? Dari mana? Dari kantin. Kantin beli kemana? Beli ke penjual. Karena 20 menit untuk bagi. Oh ya, siap. Ya, beli ke penjual. Penjual dapat dari mana? Bikin sendiri. Bikin dari mana? Bahan. Bahan beli di mana? Pasar. Pasar dari mana? Pabrik. Pabrik membuat baku dari mana? Dari alam. Alam itu siapa yang menciptakan? Allah. Baik anak-anak sekalian, kurang beberapa menit lagi kita akan menemukan satu dari dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika mau berbuka. Siapa yang tidak bahagia sekarang? Yang tidak bahagia ada? Bahagia semua? Karena akan berbuka. Yang kedua, bahagianya itu nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Baik anak-anak sekalian, silakan berpasang-pasangan dengan temannya, cari duduk yang nyaman, karena setelah ini kita akan takjil. Silakan Ustaz. Oke, silakan. Sinyalnya sudah saya. Silakan Ustazah dan anak yang bantu untuk membagi takjil.